Ya, udah betul, Kak. Bisa langsung dimulai aja, Kak. Oke, sebentar ya. Sebentar, salah share. Sebentar ya. Oke, Kak. Buat yang sudah bergabung, tolong infokan ke temannya ya untuk segera bergabung. Link Zoom-nya silakan di-share ke yang lain. Hari ini kita membahas TIU verbal, membahas soal TIU untuk TO keduanya RSA dan HD. Sama nanti kalau misalnya masih ada cukup waktu, kita akan membahas soal bahasa Indonesia untuk yang di TWK ya. Sambil nunggu Kak Iin share screen, tolong infokan ke temannya yang lain untuk segera bergabung. Izin Kak, ini untuk Zoom-nya berapa jam ya? Berarti kenapa sih? Paling lama 2 jam. Kemungkinan paling lama 2 jam sih. Udah ada ya? Udah Kak. Oh. Mulai aja. Ya Kak, langsung dimulai aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Kak. Halo, Kak. Hari ini saya akan membahas soal TIU yang pembahasan yang kata Kak Isan udah dibahas di kemarin di TO. Nah, sebelumnya udah pada tahu kan TIU itu apa? Coba. Udah pada tahu lah ya? Atau ada yang udah jawab ini di chat? Belum. Tahu TIU apa? Anak. Keluhannya apa, Bu? Ya, Langsung aja ke soal. Oh, ini ada yang jawab di chat. Tes integrasi. Iya, betul. Betul ya, Nepta. Jadi, tes inteligensi umum itu tes verbal bahasa Indonesia yang biasanya soalnya berisikan sinonim, antonim, silogisme, sama analogi. Nah, di sini materinya itu lebih ke pembendaharaan kata. Pembendaharaan kata itu maksudnya kalian mengenal kosakata bahasa Indonesia yang lebih luas. Ngerti ya? Kita ke langsung nomor 1 ya. Nah, di sini nomor 1 sinonim ya. Udah pada tahu Izin kan Kak, sinonim itu apa? verbal apa Kak? Oh, sebelumnya belum ini ya, belum pernah ikut materi TIU ya, atau baru sekarang? baru gabung, Kak. Oh, Belum baru Kak. gabung. Jadi verbal itu lisan. Kalau gitu sebentar ya. Saya kenalin dulu TIU kayaknya ya, biar nggak pada bingung. Sebentar aja, 5 menit aja ya. Bentar ya. Oke Kak, mungkin bisa materi dulu sekilas Kak. Soalnya masih ada Ya, yang baru gabung. soalnya masih ada yang nanya verbal itu apa, Kak? Kesian nanti. Bingung. Ya. Soalnya baru gabung juga. Iya, nggak apa-apa. Enggak apa-apa Kak, langsung materi aja Kak. Iya, ini ya sebentar ya. Ini. Kita pengenalan aja TIU itu apa, biar gak bingung verbal itu apa. Kan ada verbal, ada lisan. Biar kalian tahu. Nah, ini ya, udah ada belum PPT-nya?
Udah. Nah, tes inteligensia umum bertujuan untuk mengukur pemahaman seseorang terhadap kata. Tadi saya sudah sampaikan pembendaraan kata. Berarti kata-kata kita di sini di TIU ini belajar tentang kata. Kemampuan ini berguna dalam menghadapi dunia pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga nasional, maupun pemerintah daerah tingkat 1 dan 2. Dalam hal memecahkan masalah dan pengambilan suatu keputusan atau kebijakan yang merupakan hasil dari pertimbangan menggunakan akal dan penalaran. Nah, di sini verbal kalian tuh diukur apakah logis atau tidak logis. Apakah pembendaraan kata kalian tuh udah luas, apa masih gitu-gitu aja gitu. Di TIU itu seperti itu. Nah, tipsnya untuk TIU itu ada 3. Yang pertama, biasakan menggunakan KBBI. Kenapa? Karena KBBI itu penggunaan kata yang baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus nomor 2, perbanyak membaca buku, artikel baik fiksi dan non-fiksi. Di sini maksudnya fiksi dan non-fiksi itu kan tentang cerita-cerita dongeng atau banyaknya sinonim yang kalian belum tahu jadi tahu gitu. Kalau non-fiksi itu buku pelajaran. Nah, pasti di buku pelajaran itu penggunaan bahasanya bahasa baku. Beda dengan fiksi. Kalau fiksi bahasanya ada yang pakai penggunaan bahasa slang atau bahasa gaul, bahasa kekinian. Nomor 3, menonton atau membaca berita. Di sini biasanya di berita juga ada kosakata yang awam untuk kalian didengar. Nah, biasanya di berita menggunakan kata yang emang sinonim. Biasanya penggunaan sinonim di sini biasanya pemberita atau jurnalistik itu menggunakan bahasa yang menarik khalayak umum. Nah, udah ngerti? Nah, ini ya tadi yang nanya, verbal itu apa? Tipe verbal. Pada bagian tes persamaan kata dan lawan kata, Anda semua dituntut untuk menguasai vocabulary atau pembendaraan kata bahasa sebaik mungkin. Karena pada bagian ini harus menentukan kata yang punya arti paling dekat atau paling bertentangan dengan apa yang diberikan. Berarti apa kalau bertentangan? Antonim. Mengapa tes ini dilakukan? Karena ada indikasi hubungan antara kemampuan verbal seseorang dengan inteligensinya, di mana semakin banyak informasi yang diketahui, maka semakin tinggi wawasan dan pengetahuan orang yang tersebut, sehingga semakin tinggi juga inteligensinya. Di sini pada ngerti kan maksudnya verbal? Udah paham? Nah, ini dijelasin juga sama Kak Isan. TIU itu ada 3 emangnya, ada verbal, numerik, gambar. Jadi ada verbal di pembendaraan kata, kosakata bahasa Indonesia, ada numerik berarti matematika, gambar berarti kalian kayak tes psikotes gitu. Paham di sini? Kita lanjut soal ya. Nanti semoga pertemuan selanjutnya saya bisa menyampaikan materi ke kawan-kawan. Jadi gak apa-apa latihan dulu baru materi. Kan itu sekarang kayak kurikulum merdeka. Kasih dulu soal, kasih dulu kasih dulu kalian tugas, baru dikasih penjelasan. Soal ya. Mulai ya. Mantap, udah pada ngerti semuanya? Ya, Kak, ngerti. Ya. Kita lanjut ke soal. Nah, di sini saya tahu pasti kalau untuk soal sinonim itu mudah menurut saya ya, karena dibanding soal yang lain, ya sinonim antonim itu apa ya? Jadi dijadikan soal mudah untuk tes TIU. Beda sama analogi sama silogisme gitu. Kita ke soal sinonim dulu. Coba adaptasi. Ada yang tahu nggak sinonimnya apa? Penyesuaian. Betul. Jawabannya A ya. Coba ini kita bahas ya. Nah, untuk tips soal sinonim ini, kalian boleh tipsnya ya. Ini menurut saya kalau misalnya banyak waktu dan memungkinkan kayak gini. Cari jawaban yang maknanya kayak B. Penggabungan itu maknanya proses. Oke, maaf. Proses. Terus keadaan itu maknanya. Nah, di sini kalian boleh kalau lagi senggang atau misalnya pengen ikut TO kayak gini, boleh pelajari lewat KBBI. Jadi kalian searching kata keadaan gitu. Nanti keluar maknanya banyak atau sinonimnya. Atau bisa di Thesaurus, itu aplikasi sinonim. Nah, ini kesepakatan itu maknanya. Rihal boleh bantuin saya kalau misalnya kalian tahu artinya apa ya. Biar ada komunikasi di kita. Kalau kejadian itu maknanya perihal
jadinya. Nah, jadi untuk sinonim itu boleh kalian gini caranya. Misal, adaptasi, aduh masih bingung apa ya gitu. Kalian bisa cari jawaban yang lain dulu. Misal penggabungan itu sama dengan proses. Kalau kalian tahu maknanya, boleh ditulis dulu. Tapi kalau enggak, langsung aja adaptasi itu misalnya, apa ya, adaptasi itu misalnya aku tuh kalau pindah harus adaptasi. Berarti apa ya? Nah, boleh juga berpikir logis seperti itu. Paham ya? Jadi pembahasannya, adaptasi itu penyesuaian, penyesuaian dari terhadap kondisi atau perubahan. Nah, ngerti ya? Ngerti ya? Maksudnya. Jadi untuk mencari jawaban sinonim itu kalian boleh diumpamain gitu. Maksudnya kayak adaptasi itu misalnya aku ngerantau nih, berarti aku harus adaptasi. Berarti maknanya apa ya? Nah, boleh kayak gitu nyari jawabannya. Oh, adaptasi itu proses aku harus menyesuaikan diri, berarti jawabannya gampang ya. Berarti jawabannya ya A gitu, udah jelas. Nah, kadang di sinonim itu jawabannya ada yang semi sama nih kayak ini. Coba nomor 2 kita lanjut. Jawabannya apa? Bundar, Kak. Betul. Bundar. Ya. Siap, udah pada Siap, ngerti? benar Kak. Ya, betul. Nah, boleh ini dijawab juga. Butiran tuh maknanya bulat-bulat kecil. Pasti tapi kalian ingatnya langsung ke pasir kan? Bulat-bulat kecil. Nah, jadi untuk sinonim itu kalian cari makna yang lainnya dulu. Lonjong. Lonjong itu berbentuk seperti kerucut. Simetris. Apa artinya simetris? Sama kedua sisi. Persegi. Jawabannya B. Jadi pembahasannya berbentuk lingkaran. Nah, jadi biasanya di soal Q juga ada jawaban yang menjebak. Maksudnya kayak ini, bulat. Tapi udah jelas kan jawabannya pasti bundar. Tapi bisa aja nih si pembuat soal tuh misal dijawabnya itu berbentuk lingkaran, misalnya jawabannya di opsinya, atau bola. Itu kan bola sama lingkaran tuh sama kan, bulat gitu. Tapi kita cari makna yang mendekati, makna yang sesungguhnya, makna yang logis. Bulat itu berarti bundar gitu. Jadi di sinonim kalian harus teliti gitu dalam mencari makna yang mendekati atau makna yang sesungguhnya. Beda sama antonim. Antonim kan lawannya. Coba lanjut. Nomor 3 yang tahu pandir? Bebal, Kak. C. Kak, bebal. Betul. Lo udah pada pinter. Betul ya. Nah, coba kita cari sinonimnya dulu pintar. Pintar itu berarti sinonimnya apa? Pandai. Tidak jenius berarti apa sinonimnya? Kurang pintar. Pendek. Dekat jaraknya. Cerdas. Cerdas. Sempurna. Perkembangan akalnya. Nah, ini tuh jawaban-jawaban yang kakak tulis itu semua ada di KBBI ya. Jadi sinonim pintar pasti ini yang keluarnya. Kalian udah pada download KBBI belum? Kalau belum, download aja, itu MB-nya juga kecil, gak sampai 5 MB. Itu di mana downloadnya Kak? Di Play Store. Kalau di ada di Apa nama aplikasinya? KBBI. Iya, KBBI. Nah, kata Nepta KBBI daring itu nggak sampai 5 MB. Itu ngebantu banget gitu buat kawan-kawan yang pengen tahu, duh aku tuh tadi masih bingung, misal kenapa
adaptasi. Kenapa Pandir itu maknanya ini sih? Ada itu di KBBI. Nah, pembahasannya kalau di KBBI Pandir itu artinya, maaf ya, artinya itu bodoh. Sama dengan bebal. Nah, ini. Nah, jadi kadang KBBI itu ngebantu juga biar kita tahu bahasa baku yang benar tuh kayak gimana. KBBI juga bisa menyeleksi bahasa baku yang benar itu kayak gimana. Gak kelihatan soalnya. Oh, nggak kelihatan. Kurang besar ya? Kayak gini kelihatan nggak? Udah, Pul. Soalnya kelihatan nggak, kawan-kawan? Coba. Lihat. Coba segini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan kok. Oh, kelihatan. Kan kebesaran. Bentar ya. Dan lagi dikit. Nah, segini aja ya. Coba sekarang lanjut ke jawaban. Ke soal selanjutnya, virtual. Jawabannya apa? Tidak nyata. LDR, Kak. Tuh, tadi jawabannya siapa yang jawab tidak nyata, betul ya? Tidak nyata. Virtual nih, pasti udah lumrah kalian mendengarnya. Selama 2 tahun kemarin kita serba virtual. COVID, Corona. Iya, betul. Coba makna variasi. Sinonim variasi itu pasti. Beragam. Iya, betul, bisa. Visual dapat dilihat dengan indera penglihatan. Nah, jadi TIU itu emang harus bulat ini, maksudnya kalian harus tahu maknanya gitu kalau mau ngisi soal TIU. Kalau tidak nyata itu Maya. Maya pasti pada tahu nih di IPA dipelajarin tentang Maya. Abstrak, tidak berwujud. Nah, kadang di soal yang kalau kita lagi buru-buru nih ya, kalau lagi buru-buru ngisi soal TIU, bisa terkecoh kadang. Karena jawabannya ini semi sama ya. Kayak variasi visual juga termasuk kan? Iya nggak? Karena kita nangkapnya virtual berarti apa yang kita lihat itu secara online gitu. Pasti kalau lagi nggak kalau nggak kitanya lagi gak fokus gitu, lagi mikirin kemana-mana, pasti kalau ngisi soal itu kalau buru-buru kita kadang ngisi yang emang jawabannya artinya sama gitu. Jadi hati-hati ya buat kawan-kawan yang mau ngisi sinonim itu harus teliti banget, harus ulet banget buat nyari makna yang lainnya, jawaban yang lainnya. Kak. Oke, kita lanjut ya. Kak. Oh iya. Virtual itu sama dengan nyata. Iya, jawabannya C. Karena? Kenapa tuh? Bentar. Bukannya virtual itu tidak nyata? Oh iya, jawabannya D ya. Sebentar. Virtual, coba di KBBI, cari dulu. Virtual itu di KBBI artinya secara nyata, mirip atau sangat mirip dengan sesuatu yang dijelaskan, atau tampil atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak komputer, misalnya di internet. Nih, kita searching dulu ya di KBBI. Biar gak bingung. Nah, sebentar, di stop dulu. Share screen KBBI. Jadi apa virtual ya?
Ada 3 makna. Nih, kita lihat ya. Yang pertama, A, secara nyata. Yang kedua, mirip atau sangat mirip dengan sesuatu yang dijelaskan. Yang ketiga, tampil atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak komputer, misalnya di internet. Nah, virtual yang makna yang sinonim yang mendekati itu nyata. Kenapa nggak dua pilihan dua ini? Karena yang ini tuh lebih ke penggunaan di virtual sekarang itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya di kita nih ada Thesaurus. Thesaurus juga ada aplikasinya. Jadi kalau di Thesaurus kita searching virtual, pasti yang keluar itu yang nyatanya dulu, enggak di tempat hadir. Pasti yang paling mendekatinya dulu, makna nyatanya dulu gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Ngerti ya? Jadi virtual di sekarang yang kita ketahui pasti tentang pemanfaatannya kan secara virtual gitu, secara daring gitu. Jadi makna di bahasa Indonesia kadang kita karena tahu fungsinya tidak, misal kita ngehnya virtual itu sebagai hal-hal yang dilakukan secara tidak nyata, jadinya kita ngehnya ke tidak nyatanya itu, ke makna tidak nyatanya itu. Kalau tidak nyata berarti sama dengan apa? Luring, daring. Luring kan secara offline, kalau daring online. Nah, kita tuh di bahasa Indonesia kalau ke tidak nyatanya ingatnya ke daringnya. Daring itu kan secara online, dalam jaringan. Ngerti kan? Ngerti ya? Iya, Kak, ngerti. Oke. Ya, tidak ada salah paham di antara kita. Oke. Lanjut ya ke generik. Coba ada yang tahu nggak generik apa? Umum. Betul. Betul ya. Jawabannya umum. Kita biasa cari dulu jawabannya. Obat gak mungkin. Obat itu sinonim maknanya atau yang kita tahu itu bahan untuk mengurangi. Mahal, tinggi harganya. Nah, ini. Jadi untuk soal yang sinonim ini, saya lihat kawan-kawan sudah pada ngerti. Maksudnya ya sinonimnya pasti maknanya nggak akan beda jauh dari makna dasarnya gitu. Kalau di bahasa Indonesia itu ada makna dasar, ada makna yang jomplang. Nah, kalau makna jomplang itu maksudnya kayak idiom disebutnya. Tahu nggak? Kayak meja hijau, maknanya apa? Pengadilan. Ya, betul. Jadi bahasa Indonesia itu ada 2 jenis makna. Ada makna yang sesungguhnya, makna yang tidak sesungguhnya. Makna yang sesungguhnya itu ya ini. Konotasi dan denotasi. Iya, betul. Jadi ada konotasi. Konotasi itu makna yang tidak, konotasi itu makna yang tidak sesungguhnya, denotasi itu makna yang sesungguhnya. Jadi ada bagian-bagiannya lagi. Ada idiom, ada prasa juga termasuk makna yang dirujuk dari kata awal kayak gitu. Kalau sinonim maknanya harus makna yang mendasar dari pembentukan katanya atau maknanya tidak beda jauh dari pembentukan katanya kayak gitu. Kita lanjut ke antonim ya, soalnya kan nyempetin biar kita bahas TWK. Lanjut ya. Antonim menurut saya juga masih mudah. Asli jawabannya apa? Ini sama kayak sinonim ya. Kita tinggal cari tahu jawaban yang enggak. Tiruan. Betul. Jadi kalau antonim itu
lebih mudah menurut saya. Jadi kawan-kawan kalau nanti isi soal TIU, boleh tuh isi dulu yang antonim biar waktu kalian tuh bisa diisi dengan cari soal yang susah gitu, si waktu yang senggangnya itu. Kalau antonim itu masih bisa dicari apa ya, mudah banget gitu kan. Jawabannya juga gak ada yang semisama biasanya antonim itu. Ini udah pada tahu ya maknanya apa, murni apa coba maknanya? Bersih. Kalau autentik, tahu nggak? Autentik Gak. artinya dapat dipercaya. Kalau di sini original, baru ya baru. Langsung aja ya. Kita soalnya masih ada 10 soal lagi yang harus dibahas. Coba buang. Apa? Ini gampang juga. Pungut. Pungut, betul. Pungut. Tapi kalau udah dibuang jangan dipungut lagi ya. Kalau di kenyataan, kalau udah ngebuang apa-apa jangan dipungut lagi. Lanjut. Gak usah dibuangnya dibuang. Jawaban. Peduli apa? Jawabannya apa? Abai. Abai, Kak. Betul, iya betul. Udah pada tahu ya, maksudnya enggan itu sinonimnya, antonimnya apa, terlantar itu antonimnya apa, menghindar itu apa, perhatian itu apa. Enggan berarti sungkan, terlantar, dipedulikan, menghindar, mendekati, perhatian, tidak perhatian. Kayak gitu, antonim mudah ya. Lanjut ya. Mitra, coba. Apa coba, mitra? Saingan. Saingan, Kak. Betul. Mitra itu maknanya apa? Kalau di sinonim berarti teman kerja. Teman kerja atau Kerabat. kerabat, betul. Lanjut ya. Coba terakhir, soal nomor 5, antonim, jaga. Tugas. Jaga, coba. Atau Ronda-ronda. terjaga. Hah? Tidur. Tuh. Tidur. Kenapa bisa tidur? Kan kalau coba ya. Berjaga. Ya, ini tuh pengen dibuat berimbuhan gitu, bentar. Salah. Jadi kayak pengen singkatannya itu terjaga. Terjaga itu kan maknanya gak tidur gitu kan. Melek terus matanya gitu. Nah, tidur, terjaga, sadar. Betul, ini ya dijelasin sama Dina. Makasih ya. Jadi ngerti kan maksudnya? Ngerti Kak. Oh, ngerti, Kak. Ngerti ya? Nah, kadang di soal TIU itu kadang gini kosakatanya yang emang nggak ada imbuhan, nggak ada partikel, tapi kita harus tahu maknanya. Ini kan kalau di KBBI jaga ada turunan katanya terjaga dan maknanya juga bisa tertidur atau artinya tidur kayak gitu. Jadi kadang kita ini tuh aneh katanya, misalnya kayak apa ya? Selain terjaga yang harus pakai imbuhan. Tawa itu kan kalau nggak pakai tawa aneh kan? Kayak misal kayak gini, tawa. Sinonim kita harus nyari sinonim nih. Berarti sinonimnya apa? Menangis kan? Berarti jawabannya tangis, bukan menangis. Nah, betul. Jadi kadang di TIU itu ada kosakata yang nggak pakai imbuhan, tapi kita harus tahu maknanya. Kayak ini tawa. Kalau pakai imbuhan itu kan kita langsung ngeh ya, tertawa berarti menangis. Beda sama tawa. Tawa apa? Takutnya kan emang bahasa biologi misal tawa itu. Kalau kita nggak ngeh ya, kalau kita emang situasi ngisi soal tuh pasti kita kemana-mana pikirannya kalau nggak fokus. Nah, tawa itu kalau kita ini jawabannya tangis. Kalau misalnya gini, jawabannya gampang, menangis. Ngerti ya?
Ngerti, Kak. Oke, lanjut ya. Lanjut ke soal analogi. Nah, sebelumnya analogi itu kalian harus mengenal sisi ruas kiri dan sisi ruas kanan. Sisi ruas kiri itu sama dengan sisi ruas kanan. Ingat ya, ini rumusnya. Sisi ruas kiri itu sama dengan sisi ruas kanan. Maknanya, makna kanan dan makna kiri itu harus sepadan atau setara. Coba nomor 1, baju, pakaian. Beras berarti apa? Pangan, Pak. Betul. Pangan. Betul. Betul ya. Ngerti ya? Ngerti, Kak. Oke. Jadi pembahasannya, saya ini dulu jawabannya biar gak bingung. Nah, ini jawabannya. Pada bagian ini dimaksudkan baju merupakan bagian kebutuhan dari pakaian, sedangkan beras adalah kebutuhan pangan. Ini kalau dikolaborasiin itu termasuk materi pelajaran IPS yang digabungkan sama bahasa Indonesia gitu. Disinonimkan. Coba ini jawabannya apa? Ruas kirinya itu kompor api. Berarti ruas kanannya apa? Kipas D. angin. D, Kak. Jawabannya D. Betul. Mantap. Sudah ngerti. Ini pembahasannya sebentar ya. Biar cepat. Nah, ini pembahasannya. Ruas ini bermaksud pada fungsi dan apa yang dihasilkan barang tersebut. Kompor keluar api, sedangkan kipas menghasilkan angin. Ngerti ya? Maksud ruas kiri, ruas kanan itu. Jadi makna yang sepadan itu berkaitan gitu. Sisi ruas kiri kanan ini coba apa? Ini tentang biologi ya. Kardiologi jantung, berarti ruas kanannya. Coba, ini agak susah nih. Obatan. Biologi. Yang B bukan sih, Kak? Betul, jawabannya B. Betul ya. Karena ini tentang biologi, berarti ruas kanan juga harus berkaitan ya. Jadi ada istilah biologi, berarti selanjutnya juga harus ada tata kata tentang istilah biologi lagi. Ngerti ya? Ngerti, Kak. Pembahasannya, biar gak bingung. Maksud dari tata kata tersebut adalah istilah biologi dari bagian tersebut. Jadi bagian kardiologi itu di bahasa biologinya jantung maknanya. Kalau farmakologi itu obat-obatan. Nah, ini agak susah. Nomor 4, ruas kiri salah satu tata katanya mengantuk. Ruas kanan salah satu tata katanya sakit. Berarti jawabannya apa? A, Kak. Yakin, A? C, Kak. Enggak. Tidur jatuh. Betul, C ya. Ini pembahasannya biar gak bingung. Nah, hati-hati, ingat ya. Di TIU itu bakal ada jawaban yang menjebak. Ingat. Jadi kalian harus lebih teliti lagi, harus fokus, harus lebih mengenal makna ruas lagi. Makna ruas yang tadi kalau di analogi ya. Ingat, jangan terkecoh sama soal. Ini pembahasannya biar gak bingung. Nih, pembahasan pada ruas ini bermaksud pada kata kerja atau aktivitas apabila mengantuk membutuhkan tidur, namun apabila sakit memerlukan obat. Ngerti ya? Salah, ini harusnya obat jawabannya. Harusnya gini. Enggak betul. Maaf.
Kalau sakit berarti terjatuh. Cek kan ya jawabannya ya? Ini. Apabila mengantuk membutuhkan tidur, namun apabila sakit akan ada kondisi fisik jatuh. Ngerti nggak? Kurang. Kurang ngerti? Tahu ya. Jadi ini tuh kata-kata tentang aktivitas atau kata kerja. Tahu kan? Bahasa Indonesia diajarin kan kata kerja itu apa, kata sifat itu seperti apa, kata bilang itu kayak gimana, belajar gak? Nah, di sini ruas pada nomor 4 ini, ruas ini tuh bermaksud pada kata kerja atau aktivitas. Apabila mengantuk, membutuhkan tidur. Namun apabila sakit, akan ada kondisi fisik yang jatuh atau drop gitu. Tapi nggak mungkin kan kalau di soal C itu jawabannya drop gitu. Pasti kalau di KBBI juga drop itu pasti jatuh. Jatuh itu ada jatuh sakit atau ada jatuh terjatuh, ngerti nggak? Makanya ada soal TIO itu kayak gini, kita tuh harus melogiskan. Logisnya tuh seperti apa sih gitu. Kayak gini nggak logis misal. Tapi untuk di KBBI karena ada jawabannya ya jadi logis gitu. Ngerti nggak? Yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu gitu. Oh iya ya gitu. Kosakata yang tadinya gini tuh cocok juga dengan kayak gini. Kosakata aktivitas tuh maknanya kayak gini. Ngerti nggak? Ya Kak, ngerti. Nah, belajar kan di sekolah tata kata itu kelas berapa? Tentang tata kata tuh kalau nggak salah. Kalau di kurikulum 13 itu di kelas 7. Lanjut ya. Coba ini mudah. C. Lurus belok, Cek. Betul. Karena Coba deh baca lagi soalnya. Rata sama dengan kalau belok. Oh iya jawabannya C, ini ada yang betul nih. Enggak. C. Ya betul. C ya. Kenapa bisa C? Coba ada yang mau bantu jawab nggak? kan rata permukaannya lurus. Bengkok ya berarti belok. Tuh. Nonim. Tuh, itu udah ada ya pembahasannya. Coba kita langsung ke silogisme. Nah, silogisme itu salah satu soal Kalau Kak, izin Kak. ya. Kalau liku itu gimana tuh Kak? Berliku-liku. Bukan, Kak? Belok. Iya, liku itu sebenarnya maknanya juga belok. Sebenarnya jawabannya ini juga bisa di B. Jawaban yang tepatnya pasti B. Kenapa? Ada yang mau jelasin nggak tadi kamu? Siapa tadi yang jawab? Saya Kak. Tapi B juga bisa, coba deh. Nih ya, coba pembahasannya. Izin tanya Kak, misalnya kalau ada dua jawaban yang benar itu lebih baik kita jawab yang mana, B atau C? Bentar. Kalau ada dua jawaban, sebenarnya jawaban yang tepatnya pasti cuma satu. Nih, pembahasannya gini. Maksud dari luas ini adalah dari permukaan yang rata berarti halus, sedangkan yang bengkok pasti berliku atau kelok. Dari soal analogi, berarti kita belajar harus selektif lagi menemukan rumusan susunan kata, iya nggak? Betul nggak? Jadi kita tuh Kalau tahu. kalau yang lurus itu bukan rata. Iya. Jalan. Tapi apa? Coba nih nomor 5 kita bahas bareng-bareng. Lurus itu berarti apa tadi? Jalan. 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 Jalan apa? Aspal. Tikungan nggak? Jalan apa? Jalan. Jalan raya.
Jalan. Jalanku, jalanmu. Lurus berarti apa? Hanya satu jalan. Hanya satu Satu jalan. arah. Satu arah tidak berliku-liku. Nah, kayak gini. Jadi nomor 5 itu C itu betul, tapi tidak tepat. Ngerti nggak? Iya. Iya Ngerti. ya. Nah, makanya di analogi kita tuh harus selektif di tata kata karena ini kita harus ngerti kata kerja itu seperti apa, kata resapan itu kayak gimana. Tadi kan ada ya kata serapan tentang biologi, tentang jantung sama obat-obatan. Kita harus lebih teliti. Terus selain di kata kerja, kata sifat. Terus selain di kata sifat, kata bilangan, kita juga harus hafal. Jadi di bahasa Indonesia itu tentang kata kita harus banyak belajar lagi gitu, biar gak ketukar. Tapi kalau di soal nomor 5 ini bukan ketukar, tapi kita kurang teliti. Tadi udah ditanya nih sama temennya, lurus itu bukan, tapi harusnya mulus. Betul. Rata itu berarti mulus nih pembahasannya ya. Rata berarti halus, sedangkan yang bengkok pasti berliku atau kelok. Jadi jawaban nomor 5 jawabannya B ya. Yang C itu kurang tepat di yang lurusnya. Paham? Paham, Kak? Kita lanjut ke silogisme. Ini agak susah ya. Pasti ini bakal banyak perdebatan. Coba. Nih, ini soal silogisme itu soal penerapan logis. Maksudnya kalian harus bisa langsung menyimpulkan secara cepat dan tanggap. Jadi kalian harus baca cepat. Selain baca cepat, kalian harus langsung ngeh dengan kesimpulannya itu apa. Nih, Susilo adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Titik. Edi kalah pandai dibanding Leonardo. Titik. Tetapi Leonardo sama pandainya dengan Piki. Titik. Piki lebih pandai dari Nasir. Maka kesimpulannya apa? Dia, Kak. Jawabannya D, betul. D. Udah ngerti ya berarti? Maksudnya dari menyimpulkan itu gimana? Terus di silogisme itu kata kuncinya suka ada di sini. Di tetapi, di konjungsi. Ini pembahasannya. Pembahasannya kayak gini. Susilo adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Edi kalah pandai, tetapi Leonardo sama pandainya dengan Piki. Piki lebih pandai dari Nasir. Ini gampang ya. Jadinya jawabannya akan menghasilkan Piki lebih pandai dari Edi. Karena si Edi ini, udah ada jawabannya nih. Si Edi ini tuh kalah pandai dibanding Leonardo. Udah ada kuncinya gitu kalau si Edi itu emang kurang pandai. Kita warnain warna ini biar gak bingung. Aku nggak berubah. Belum diblok. Jadi ke copy semua. Ini ngerti ya? Ngerti, Kak? Ya, jadi kalau di silogisme itu kata kuncinya ada di maka sama tetapi. Kalau sempat sih bisa dibahas ini panjang, cuman kita ke soal berikutnya dulu ya. Soalnya udah mau jam 2. Nomor 2, semua ini gampang. Semua penyanyi adalah artis. Sementara penyanyi adalah bintang film. Makanya kesimpulannya gimana? Coba jawabannya apa? C, Kak. C. Yakin, C? Coba baca lagi, bentar ya. Naikin lagi, Kak. D, Kak. D. Coba. Semua penyanyi adalah artis, sementara penyanyi adalah bintang film. Maka A. A. Jadi siapa yang jawab? A, Kak. Betul. Alfa.
Yang A. Ini pembahasannya ya. Bentar. Nah, ini kalau sempat tuh pengennya ngebahas tentang jenis-jenis soal silogisme biar kalian ngerti, tapi panjang banget kalau ngebahas tentang silogisme. Karena bentuk soalnya banyak banget. Tapi ada kata kuncinya gitu. Nih, pembahasannya. Ini soal nomor 2 termasuk soal kuantor. Pernyataan kuantor adalah bentuk logika matematika berupa pernyataan yang memiliki kuantitas. Dalam pernyataan kuantor pada umumnya terdapat kata, nih ya kata kuncinya, semua, seluruh, setiap, beberapa, ada, dan sebagian. Kata-kata yang senilai dengan seluruh, semua, setiap termasuk dalam kuantor universal. Dan kata-kata yang senilai dengan sebagian, beberapa, ada termasuk dalam kuantor ekstensial. Kuantor universal dan kuantor ekstensial saling beringkaran. Jadi di sini maksudnya kata kuncinya itu ada di semua. Di sini juga ada sementara. Jadi kalau nyimpulin tuh harus lihat ininya dulu. Semua penyanyi adalah artis, sementara penyanyi adalah bintang film, maka sementara bintang film adalah artis. Nih, kuncinya ada di sini. Nih, artis itu sama dengan bintang film. Penyanyi sama dengan artis. Nih kalau lebih mudah juga gini sih, penyanyi sama dengan artis. Penyanyi sama dengan bintang film. Ini mudah kan? Berarti bintang film sama dengan artis. Ngerti kan? Ngerti ya? Ngerti nggak? Ngerti ya? Ngantuk kemarin ya ini. Anaknya tidur. Oke, ngerti ya? Nih, kalau cara mudah analogi itu sebenarnya kayak gini. Penyanyi sama dengan artis, penyanyi sama dengan bintang film. Pokoknya pakai sama dengan aja. Biar kalian gak bingung. Lanjut. Nomor 3. Semua hewan herbivora memakan daun-daunan. Harimau memakan daging. Berarti simpulannya apa? Tipo. Jawabannya apa? D. D, Kak. Betul. Ini gampang ya. Ini udah pada pintar. Silogisme juga. Jawabannya D, ini pembahasannya. Semua hewan herbivora memakan daun-daunan. Di sini kita bisa lihat ada kata semua. Jika harimau memakan daging, maka harimau bukan termasuk hewan herbivora. Ini gampang ya. Ini gampang soalnya udah ada kata semua. Nomor 4. Jika Boy suka futsal, maka Robby suka voli. Mereka adalah sepupu dan Boy tidak suka voli. Berarti coba nomor 4. 4 jawabannya betul, Dek. D, Kak. Ya. Ini tidak pada bersuara ini. Kenapa? Terlalu fokus apa gimana ini? Apa Fokus, ngantuk? Kak. Lalu fokus Kak. Lagi mikir. Takutnya pada tidur ini. Ya betul ya jawabannya D. Pembahasannya jika Boy suka futsal, maka Robby suka voli. Mereka adalah sepupu. Boy tidak suka voli, artinya Boy dan Robby suka futsal. Gampang ya. Pokoknya kalau di silogisme itu kata kuncinya tinggal di sama dengan kalau misalnya pengen cepet. Tapi kalau di sini ini tuh termasuk jenis soal nomor 4 ini konjungsi ya. Silogisme konjungsi karena ada kata jika. Lanjut ya, terakhir nih. Berarti sempat nih kita bahas TWK dulu. Terakhir. Ada yang mau jawab? Nomor 5. Sok, baca dulu soalnya. Jawabannya apa?
Semua karyawan akan berlibur jika mereka mendapatkan cuti seminggu. Hari ini mereka mendapatkan cuti seminggu. Berarti betul. Tidak ada karyawan tidak berlibur karena di pernyataan kalimat awal itu dijelasin bahwa semua karyawan itu bisa libur, bisa cuti seminggu. Di pembahasan, pemahaman. Pembahasan ini ya. Semua karyawan akan berlibur jika mereka mendapatkan cuti seminggu. Hari ini mereka mendapatkan cuti seminggu, artinya semua karyawan akan berlibur, tidak ada karyawan tidak berlibur. Nah, udah paham ya? Kita lanjut ke materi TWK, mau? Masih berfokus? Mau Kak, mau Kak. Mau Kak. Paham ya? Mau. Oke, paham ya. Kita stop. Kita ke soal TWK. Soal materi dulu. Materi dulu Kak, nanti kalau langsung soal pada bingung Kak. Iya, salah. Terlalu semangat. Kan ya, lagi dibuka. Tapi ini TWK-nya TWK yang bahasa Indonesia ya, bukan TWK yang PKN sama sejarah. Kan di TWK sekarang ada bahasa Indonesianya. Oke, bentar ya, masih dibuka PPT-nya. Nah. Share lagi. Nah, udah ada belum? Udah ada? Belum Kak. Sudah Kak. Udah Kak. Segini kelihatan nggak? Atau mau diperbesar lagi? Beda perbesar aja ya. Ini tes wawasan kebangsaan. Udah beda tahu ya perbedaan TIU sama TWK nih. Nih, kita pengenalan dulu. Apa itu TWK? TWK adalah ujian dengan materi yang mengangkat pengetahuan mengenai dasar-dasar NKRI, diantaranya Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan literasi bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang literasi bahasa Indonesia. Garis bawah ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya tentang Pancasila, Undang-Undang, saya nggak bisa jawab. Ya. Jadi di sini saya menyampaikan literasinya aja. Literasi itu seperti apa sih? Literasi di TWK itu fokusnya kayak gimana? Paham? Paham ya? Kak. Oke, lanjut ya. Nah, berdasarkan informasinya, materi utama dalam TWK terdiri dari pengetahuan sosial, sejarah, serta peranan Indonesia terhadap regional dan global. Selain itu, terdapat juga soal dengan materi yang menguji kemampuan berbahasa Indonesia serta pemahaman sistem tata negara. Nah, tata negara berarti tadi masuknya ke TIU. Setiap satu soal bernilai 5. Ini bobot nilai ya. Apabila salah satu tidak terisi, bernilai 0, kemudian passing grade dari TWK itu adalah 65. Nah, kalau ini kayaknya Kak Isa nanti bisa jelasin. Kita langsung dulu ke materinya. Ini kita skip dulu. Ini juga. Nah, materi bahasa Indonesia di TWK. Nih, pahamin ya kawan-kawan biar nggak ketukar tentang TIU sama TWK. Tes ini bukan untuk mengetahui seberapa cepat kemampuan membaca, namun mengenai tulisan atau bacaan. Nah, di sini berarti kalian harus udah bedain. Kalau TIU itu aku harus baca cepat, karena kalian harus langsung mencari jawaban tentang analogi, silogisme, antonim, sinonim. Nah, kalau di sini kalian harus lebih selektif lagi, teliti lagi tentang bacaan. Berarti bacaan itu cakupannya apa? Tata bahasanya, ejaannya, tulisannya, penggunaan bahasanya. Biasanya akan terdiri dari 3 paragraf atau lebih soalnya. Pada tes TWK, materi tes bahasa Indonesia, peserta diharapkan dapat mengisi isi topik dari bacaan permasalahan yang ada dalam wacana tersebut. Tahu kan wacana itu apa? Soal paragraf yang panjang. Inti dari paragraf tersebut bagaimana? Nah, di sini, di soal TWK ini, rekan-rekan semuanya harus memahami ide pokok, gagasan utama, kalimat utama itu seperti apa. Nah, materinya itu secara garis besar ada 4.
Pertama, pemahaman isi paragraf atau wacana yang bisa disebut ide pokok, bisa disebut juga gagasan utama, bisa disebut juga kalimat utama atau simpulan wacana. Nah, simpulan wacana itu sama kayak tadi silogisme. Kita harus menyimpulkan dengan cepat sebuah wacana. Cuman bedanya di TWK ini wacananya panjang. Kalian harus menyimpulkan 3-4 paragraf atau lebih. Yang kedua tentang kalimat. Kalimat berarti kalian harus memahami kalimat efektif, kalimat tidak efektif, kalimat majemuk, kalimat anak kalimat, induk kalimat itu dipelajarin. Ketiga ada tata kata. Keempat ada baku dan tidak baku. Nah, tambahannya itu sebenarnya ada tentang ejaan. Nah, ejaan juga termasuk di kalimat juga termasuk karena kalimat juga kan penggunaan ejaannya harus betul ya. Penggunaan titiknya, huruf kapitalnya, huruf miringnya harus diperhatikan. Paham di sini? Sampai sini? Udah kebayang belum? Kebayang lah ya. Paham. Oke. Nah, materi gagasan utama. Tunggu mau pindah ya. Nah, gagasan utama adalah pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Biasanya, gagasan utama terletak pada kalimat utama. Biasanya, berarti kalau gak biasanya, bisa di akhir kalimat atau di tengah kalimat. Yang ada pada awal dan simpulan paragraf. Tapi ada juga paragraf yang gagasan pokoknya terletak di awal dan simpulan sekaligus. Jadi, gagasan utama itu tidak selalu harus ada di awal gitu maksudnya. Jadi ada di kalian tuh bisa nyari tahu ada di tengah apa di akhir nih tentang inti kalimat atau gagasan utamanya seperti apa. Gagasan utama yang terletak di awal kalimat disebutnya kalimat deduktif. Di akhir kalimat disebutnya induktif, di awal dan di akhir itu disebutnya deduktif induktif atau campuran. Gagasan pokok juga ada yang terletak di tengah paragraf. Paragraf ini adalah jenis paragraf deskripsi. Lanjut. Nah, ini istilah lain dari gagasan utama. Nah, di sini teman-teman jangan bingung dengan soal, misal ada soal yang paragrafnya panjang, terus ada soal apakah itu salah satu soal gagasan utama, terus si soalnya itu kayak gini, carilah topik utama. Nah, kalian jangan bingung, karena istilah lain dari gagasan utama itu ada 5. Yang pertama, gagasan pokok. Yang kedua, ide pokok atau ide utama. Yang ketiga, pikiran pokok atau pikiran utama. Yang keempat, inti paragraf atau inti masalah. Yang terakhir, topik utama. Jadi di sini rekan-rekan jangan bingung. Jadi sama aja gitu, cuman beda di istilahnya aja. Misal, apakah dari paragraf di atas, carilah ide pokoknya. Nah, jangan bingung, ide pokok itu sama dengan gagasan utama. Topik utama itu sama dengan gagasan utama. Kayak gitu, ngerti gak? Jadi ini hanya pengistilahan lain dari penggunaan bahasa Indonesia. Ngerti? Oke, lanjut. Dikit sih materinya, maksudnya tinggal kalian, kalau di TWK itu tinggal kalian banyak latihan sama baca aja, sama aja sih kayak TIU. Cuman bedanya di TWK kalian literasinya lebih perdalam lagi, baca-baca bukunya, memahami wacana secara langsungnya, pahamin lagi gitu. Baca cepatnya, latih lagi, karena kalau di TWK itu harus benar-benar baca cepat, karena kalau nggak baca cepat, kalian habis waktu dibaca soal. Ini tentang kalimat. Kalimat adalah susunan beberapa kata atau klausa yang bisa diperlukan dilengkapi dengan kata hubung atau konjungsi. Kalimat sangat berperan penting dalam hal komunikasi karena kalimat berfungsi untuk menyampaikan sebuah informasi dan menggambarkan perasaan seorang. Udah pada tahu ya tentang kalimat gimana. Terus saya sebutkan tadi kalimat itu kalian harus perhatikan ejaan dan penulisannya, baik di huruf kapital, huruf miring, atau istilah penggunaan kata resapan. Kata resapan itu kata bahasa asing. Biasanya di bahasa Indonesia kalau bahasa asing itu dipakainya tulisan miring. Terus penggunaan tanda seru, tanda baca, pokoknya udah pada tahu lah ya, tanda seru, tanda tanya itu fungsinya untuk apa, dan dipergunakannya di kalimat seperti apa. Paham ya? Nah, unsur-unsur kalimat itu ada 5, ada subjek. Subjek itu berfungsi untuk menunjukkan pelaku atau dalam kalimat. Yang kedua ada predikat. Predikat itu fungsinya menerangkan yang sedang dilakukan subjek pada kalimat. Objek itu biasanya terletak sudah predikat, dikatakan objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat. Maaf. Terus ada keterangan pada suatu kalimat terletak di bagian akhir.
Unsur keterangan mestinya dijadikan pelengkap kalimat. Tahu kan keterangan tuh ada keterangan waktu, keterangan tempat, sama keterangan penjelasan. Nih contoh kalimat tuh kayak gini. Saya hari ini pulang kerja. Berarti sayanya subjek, hari ininya tuh keterangan waktu, pulang kerjanya predikat. Ngerti kan? Atau kayak gini. Ibu sedang memasak di dapur. Ibunya subjek, sedang memasaknya predikat, di dapurnya keterangan tempat. Ngerti nggak? Kak, Untuk pelengkapnya mudah. Kayak pelengkap itu tinggal melengkapi. Misal, ibu sedang memasak di dapur bersama adik. Nah, bersama adiknya itu pelengkap. Kayak gitu. Mudah lah ya untuk kalimat ini. Untuk di TWK menurut saya lebih mendalami aja tentang literasi gitu. Literasi itu maksudnya apa sih? Membaca cepat itu seperti apa? Pokoknya tipsnya itu membaca cepat tapi jangan rusuh gitu. Jangan terburu-buru. Yang penting kalian tahu inti dari si teks itu seperti apa gitu. Gagasan yang ingin disampaikan teks itu kayak seperti apa. Kayak gitu. Nah, ini ya. Nah, ini ciri-ciri kalimat. Kalimat memiliki satuan ide, makna yang utuh. Jadi maknanya tuh utuh. Kayak tadi ibu memasak, berarti ya ibu lagi masak gitu. Terus tadi saya contohin, saya pulang kerja, berarti intinya aktivitas ya saya lagi mau pulang gitu kan. Maknanya kayak gitu, nggak jomplang. Kalimat setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Tadi udah jelasin subjek itu apa, predikat itu apa. Secara tertulis, kalimat diawali dengan huruf besar. Nih, ini tata bacanya ya, ejaannya ya. Dan diakhiri dengan tanda baca seperti titik atau tanda tanya dan tanda seru. Tergantung kalimatnya itu seperti apa. Apa itu kalimat bertanya atau kalimat perintah. Terakhir, sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa menggunakan kata hubung. Misalnya kayak gini. Ibu memasak, sedangkan ayah membaca koran. Nah, ini disebut ada dua klausa bebas dan klausa terikat. Nah, klausa bebasnya itu ibu memasak, klausa terikatnya sedangkan ayah membaca koran. Kenapa? Karena si sedangkannya ini menjadi induk kalimat karena ada konjungsinya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, semoga saya bisa menyampaikan lebih dalam tentang ini ya, biar kalian tahu konjungsi itu seperti apa sih, jenis konjungsi itu ada berapa gitu. Cuman karena waktunya mepet, jadi tidak memungkinkan. Nah, ini contoh kalimatnya. Yang pertama nih ya, Dara itu sebagai subjek, belajarnya itu predikat. Ingat ya, subjek itu pelaku. Predikat itu apa yang sedang dilakukan oleh subjek. Ini ada lagi, Aherunya itu subjek, membacanya predikat, korannya objek. Penanganan masalah itu subjek, berjalan predikat, cepat itu keterangan. Terus, Arisnya subjek, membelinya predikat, sepedanya objek, barunya keterangan. Lukisannya subjek adalah predikat, perasaan jiwanya pelengkap. Nah, di sini kalian pahamin maksud dari pelengkap itu seperti apa sih, objek itu seperti apa. Sebenarnya untuk di predikat objek pelengkap itu mudah ya. Untuk predikat itu kan aktivitas yang sedang dilakukan. Sedangkan objek itu pasti sehabis predikat. Jadi lebih menjelaskan predikat, membaca apa sih gitu. Kayak gitu, ngerti ya? Kak. Oke. Dia tanyain dulu. Tidak, Kak. Tanyain enggak? Kak minta tolong tadi ulang penjelasan predikat dengan pelengkap, Kak. Predikat sama pelengkap. Nih, untuk predikat itu fungsinya untuk menjelaskan aktivitas subjek. Nih, kayak gini. Contohnya ya, nomor pertama, Dara belajar. Daranya subjek, belajarnya predikat. Predikat itu pokoknya aktivitas yang sedang dilakukan subjek. Beda sama pelengkap. Pelengkap itu melengkapi sesuatu yang dijelaskan subjek sama predikat. Nih, lukisan adalah perasaan jiwa. Predikat ini bisa juga fungsinya sebagai kata penghubung. Maksudnya kata penghubung itu bisa jadi fungsinya induk kalimat. Nah, si lukisan adalah perasaan jiwa ini termasuk induk kalimat. Nggak ada anak kalimat karena nggak ada konjungsi. Lukisannya sebagai pelaku, adalahnya sebagai
aktivitas yang dilakukan pelaku, perasaan jiwanya pelengkap. Jadi pelengkap itu menjelaskan si maksud lukisan. Ngerti nggak? Kalau keterangan itu gampang, keterangan juga menerangkan kalimat yang sebelumnya. Cuman keterangan itu fungsinya biasanya, lumrahnya di bahasa Indonesia, keterangan itu keterangan waktu, keterangan tempat, atau keterangan pelengkap. Beda lagi sama pelengkap ya. Kalau pelengkap ya udah, si pelengkapnya ya untuk melengkapi si subjek sama predikat. Beda sama keterangan. Keterangan itu untuk menerangkan. Ngerti nggak? Iya, Berarti paham, Kak. Kak, Oke. Lanjut ya. Nah, ini tata kata. Tadi sama kakak udah dijelasin terus kan tentang kata itu apa, kata kerja itu kayak gimana. Nah, ini kata adalah kumpulan dari beberapa huruf yang membentuk sebuah makna tertentu. Di dalam tata bahasa, kata merupakan kombinasi morfem atau bagian terkecil dari sebuah kalimat. Kata adalah satuan terkecil yang dapat diartikan dan dapat membentuk frasa, klausa, ataupun kalimat. Jadi maksudnya kata itu ada maknanya kan. Misal, kata benda, TV ada maknanya nggak? Ada. Laptop ada maknanya nggak? Ada. Gawai ada maknanya. Pokoknya kalau kalian cari di KBBI pasti satu kata itu ada maknanya dari setiap kata itu. Nah, di sini terus kata adalah satuan terkecil yang dapat dirintikan dan dapat membentuk frasa. Frasa itu contohnya kayak gini. Rumah sakit. Itu frasa ya. Maknanya apa rumah sakit? Tempat orang sakit. Ngerti nggak? Frasa itu contohnya rumah sakit. Terus apa lagi? Cenderamata, misalnya buah tangan, buah hati. Nah, itu frasa. Beda sama klausa. Kalau klausa kayak gini. Ibu memasak, aku berjalan, aku tertidur. Beda ya. Kalau frasa itu maknanya, makna dasarnya rumah sakit berarti maknanya rumah orang sakit. Buah hati berarti apa? Buah tangan apa? Enak. Nah, kayak gitu, itu frasa. Klausa beda. Klausa itu pokoknya tentang subjek, isinya itu subjek sama predikat. Kalau klausa itu kayak tadi contoh, Dara berjalan, Dara belajar, ibu memasak, ayah membaca, itu klausa. Kalau kalimat yang tadi bisa subjek sama predikat, atau ada objeknya, atau ada ketambahan keterangan dan pelengkap. Ngerti ya? Berarti Kak. Lanjut dulu. Nah, ini ya. Ciri-ciri kata. Pertama, terdiri dari beberapa huruf, memiliki makna, memiliki fungsi tertentu dalam tata bahasa, dapat dibentuk menjadi frasa, klausa, atau kalimat apabila digabung dengan kata lain. Bentuk kata. Nah, ini. Bentuk kata yang pertama ada kata benda, kata sifat, kata kerja, kata keterangan, kata bilangan, kata ganti, kata tugas. Kata benda contohnya kucing, padi, piring. Kata sifat cantik, rindu, dingin. Kata kerja makan, baca, tulis. Keterangan pagi, besok, halaman. Bilangan satu, pertama, beberapa. Kata ganti saya, mereka, siapa, atau dia, beliau. Kata tugas sejak, tanpa, itu pun. Ngerti? Jadi bentuk kata itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalian harus bisa bedain ya, kata benda itu apa, kata sifat itu apa, kata kerja itu apa. Yang paling gampang tuh pasti kata benda sama kata kerja, karena kata kerja itu yang sedang dilakukan. Kalau benda itu ya benda di sekeliling kita. Atau benda mati. Yang hidup juga tapi hewan. Kalau kita manusia disebutnya kata ganti. Lanjut ya. Lanjut Kak. Oke. Nah, ini pengertiannya. Yang pertama, kata benda itu adalah kata-kata yang merujuk pada kalimat bentuk suatu benda. Bentuk benda dapat bersifat abstrak ataupun konkret. Kayak tadi, laptop sama HP konkret kan, maknanya kayak apa, nggak abstrak gitu. Terus kata kerja. Kata kerja atau verba adalah jenis kata yang menyatakan suatu perbuatan.
Kata sifat itu adjektiva disebutnya menjelaskan atau mengubah kata benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik. Kayak misal, saya sangat cantik. Nah, kayak gitu. Spesifik kan, ada kata sangatnya. Itu contoh ya, tapi beneran juga nggak apa-apa. Terus ada kata ganti, pronomina, kelompok kata ini dipakai untuk mengartikan benda atau sesuatu yang dibendakan. Misalnya dia, beliau, engkau, kami, kita, mereka, kayak gitu. Terus ada kata keterangan adalah jenis kata yang memberikan keterangan pada kata kerja, kata sifat, dan bilangan. Kayak tadi, kata keterangan contohnya pagi, besok, halaman, kemarin, kayak gitu. Terus ada kata bilangan adalah jenis kelompok kata yang menyatakan jumlah, kumpulan, urutan sesuatu yang dibendakan. Terakhir, kata tugas merupakan kata yang memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Dari segi bentuk, umumnya kata-kata tugas sukar mengalami perubahan bentuk seperti kata dengan, telah, dan tetapi. Nah, di sini tuh kata tugas tuh maksudnya konjungsi ya. Jadi untuk menghubungkan pada suatu kalimat atau kata. Kayak contohnya, ibu memasak sedangkan ayah, atau aku sedang rajin belajar, namun kayak gitu. Itu kata tugas. Jadi kata tugasnya itu si konjungsinya, si namun, sedangkan, yang kayak gitu. Ngerti? Ngerti ya? Oke. Nah, ini baku dan tidak baku pasti harus kalian pelajarin lebih dalam, apalagi di KBBI, biar kalian kosakata di bakunya itu nggak bingung gitu. Ya, hilang. Bentar, ada kendala jaringan nih. Mohon ditunggu sebentar ya. Halo, suara saya ada? Ada. Lanjut, Kak. Lanjut ya, tadi udah beres ya di tata kata sama bentuk kata, jenisnya udah pada bisa bedain, harus sih. Kita lanjut ke materi terakhir, baku dan tidak baku. Nah, di sini kawan-kawan harus sering baca artikel ilmiah, buku pelajaran, karena di TWK pasti banyaknya penggunaannya bahasanya baku. Di sini baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Sementara kata tidak baku adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Saat ini kita memakai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB sebagai standarnya. Tapi sekarang udah ganti, udah tahu belum? Pada nge-follow ini enggak tentang bahasa, balai bahasa? Enggak ya? Jadi kita tuh diubah lagi yang asalnya PUEB jadi EYD lagi. EYD itu ejaan yang disempurnakan. Kalau dulu PUEB, ejaan bahasa Indonesia, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, sekarang jadi EYD, ingat ya, ejaan yang disempurnakan. Nah, kalau tidak baku itu kata yang tidak baku adalah yang belum diterima secara resmi atau tidak mengikuti kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Ini banyak ya, jadi belum ada di KBBI, makanya kayak bahasa slang. Tahu kan bahasa slang itu maksudnya bahasa keren, bahasa kekinian. Kayak kalian mau searching anjay itu nggak ada ya contohnya. Terus lebe itu pasti nggak akan ada di KBBI. Terus banyak pokoknya. Itu belum masuk ke KBBI karena bukan bahasa baku. Lanjut ya. Bahasa baku memiliki fungsi yang secara umum disebutkan seperti berikut. Pertama, pemersatu. Pemakaian bahasa baku dalam persatuan kelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Yang kedua, pemberi kekhasan. Pemakaian bahasa baku dapat menjadi pemberi dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Pembawa kewibawaan. Pemakaian bahasa baku dapat melihatkan kewibawaan pemakaiannya. Keempat, kerangka acuan. Bahasa baku menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seorang atau sekelompok orang. Nah, di sini maksudnya bahasa baku itu ngaruh ke image. Ngerti nggak maksudnya image? Kayak misal, guru ngobrol sama tukang dagang, beda kan? Simaknya, auranya. Guru itu pasti ngobrolnya pelan gitu kan. Santun, beda sama tukang dagang. Kalau tukang dagang
ngomongnya cepat karena udah biasa, biasanya kan tukang dagang tuh lebih komunikatif ya, lebih komunikatif sama pelanggan sama pembeli gitu, beda. Terus bahasa yang digunakan juga tidak baku karena nggak mungkin kan jualan baku. Bayangin aja kalau penjual harus pakai bahasa baku gitu. Jadi ada aturannya gitu, bahasa baku itu pemakaiannya seperti apa, penggunaannya kayak gimana. Ngerti ya? Lanjut. Berikut adalah ya termasuk kata-kata tidak baku. Kata-kata dari dialek-dialek bahasa Indonesia. Kedua, kata-kata serapan bahasa daerah yang belum berterima. Ketiga, kata-kata bahasa asing yang tidak memenuhi persyaratan ejaan dalam bahasa Indonesia. Keempat, kata-kata bahasa Indonesia yang dieja dengan bahasa asing. Yang kelima, kata-kata bentukan yang tidak menuruti kaidah yang berlaku. Jadi kalau tidak baku dan tidak baku, kalian sebenarnya bisa bedain. Kalau kalimat kata yang tidak baku itu belum ada KBBI tentunya. Terus awam didengar, maksudnya maknanya belum tahu apa gitu. Kayak kemarin pas Citayam Fashion Week, tahu kan banyak anak-anak gaul yang pakai bahasa yang menurut kita tuh aneh, bukan aneh sih, kayak nggak sesuai aja gitu. Kayak selebeu katanya artinya keren. Tapi kan kalau di penerimaan kita kerennya dari mana gitu kan? Mantapnya dari mana gitu, si selebeu itu dari kerennya itu dari mana sih? Awal kata apa sih bisa disebut keren gitu, kayak gitu kan? Ngerti ya? Kita lanjut. Nah, ini ada nih contohnya. Ini yang baku, yang kuning, yang ungu tidak baku. Yang baku itu apotek, yang baku antre, cabai, efektif, hafal, proyek. Jadi kalau kadang yang baku itu pelafalannya itu agak-agak susah gitu. Hafal gitu kan. Bukan hafal, hafal, antre kayak gitu. Kalau tidak bakunya gampang, apotik, antri, cabai, efektif, hafal, proyek. Gampang ya? Jadi penggunaan kata tidak baku itu lebih gampang penggunaannya, beda sama baku. Kayak tadi kakak jelasin. Bedain aja obrolan guru sama tukang dagang. Lebih luasan tukang dagang dibanding guru yang sedang ngejelasin soal atau ngobrol gitu. Kayak gitu. Ngerti ya? Ya, ngerti Kak. 10 menit lagi. Terakhir ini contoh soal ya. Terakhir. Nih, contoh soal dalam TWK. Bahasa Indonesia baku berfungsi untuk, nah contohnya tuh kayak gini. Jawabannya C, komunikasi dinas, resmi, dan sekolah. Karena penggunaannya ya, pembahasan bahasa Indonesia baku digunakan untuk komunikasi dinas, resmi, dan sekolah, baik dalam percakapan maupun surat menyurat. Ini cuman contoh soal yang mudah. Pasti untuk soal TWK pasti lebih meningkat, bukan lebih meningkat, meningkat lebih sulit dari ini gitu. Jadi misal contohnya bakal kayak gini. Penggunaan bahasa baku yang benar di bawah ini adalah, nah kalian tuh nanti disuruh nyari kalimat mana nih bahasa bakunya yang benar, kayak gitu. Ngerti ya? Ada yang mau tanyain dulu? Sebelum ada 9 menit terakhir. Ada 9 menit terakhir, kawan-kawan. Ada yang mau nanya? Atau udah pada paham ya? Atau ngantuk? Masa malam minggu ngantuk. Nama IG paling Kak Umur. Ya, sekitar lah. Nggak muda, nggak tua. Kakak sekarang kuliah di mana? Udah lulus. Oh, jurusan apa, Kak? Bahasa Indonesia. Pendidikan Bahasa Indonesia. Apa? Dari universitas mana, Kak? Universitas Pendidikan Indonesia UPI yang di Bandung. Tahu nggak? Pasti Bandung tahunya ITB, Unpad ya. Ada yang tanya, ada contoh soal. Contoh soal paling Kak Isan gimana katanya dengan contoh soal? Terus Kak yang baku itu silahkan atau silahkan? Nadia.
Yang betul itu silakan. Nggak pakai H tuh udah jawab sama Dina. Silakan. Nggak pakai H. Silakan. Kalau silakan jadi tidak baku. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada yang tanyakan mungkin Yang mau baku. diakhirin aja apa gimana? Nah, Masih ada yang tanyakan sebelum ditutup? ini Rizal. Yang betul itu raksasa, nggak pakai K. Raksasa, bukan raksasa. Yang betul raksasa, sasanya langsung nggak pakai K. Udah, paling gitu. Kayaknya udah cukup dari ini lagi. Untuk soal mungkin nanti ya di pertemuan selanjutnya akan ada soal yang bakal diteoin kayaknya. Paling nanti sama Kak Isan dijelasin. Oke, Ya, makasih ya. Makasih, Kak. Makasih Kak. Ya. Mohon maaf Kak. Ya, Maaf. gimana? Kenapa? Itu nganu apa namanya PPT-nya boleh di-share gak Kak di grup? Untuk PPT nanti di-share di grup yang bimbel premium ya, yang bimbel berbayar, yang bimbelnya Hore Digital, sama bimbelnya LSA sama Hore Digital. Oh iya. Hore Digital lagi buka paket bimbel, ada 2 paket, ada yang paket bimbel premiumnya Hore Digital sendiri, sama ada paket bimbel premiumnya yang gabungan kolaborasi LSA sama Hore Digital. Oh iya, makasih ya Kak. Berapa, Kak? Berapa, Kak? Untuk harga bisa dicek di IG Hore Digital ya, ada postingannya. Jangan lupa untuk follow IG Hore Digital sama subscribe channel YouTube-nya. Nanti untuk record diupload malam ya. Ya Indah, gimana? Iya tadi mau tanya recordnya, udah dijawab. Oh, ya. Untuk record diupload nanti sore ya. Ya, nanti sore di channel YouTube-nya Hore Digital. Jangan lupa untuk subscribe. Untuk mini TO kemungkinan habis asar ya. Karena ini ada Zoom kan, rencanakan harusnya jam 1 tadi ya, jam 1 siang, cuma kan ada Zoom TIU jadi diundur untuk mini TO TWK sama TIU-nya, diundur jadi jam 4 lah, jam 4 sore gitu. Atau habis asar nanti kakak share. Ada lagi yang tanyakan? Tadi materi sudah ya, materialnya di-share di paket bimbel premiumnya, sama record di-upload nanti sore atau agak malaman, dan mini TO juga di-uploadnya di-share-nya sore ya. Siap, Kak. Oke, yang mau ikut mini TO-nya bisa DM IG Hore Digital atau chat ke WA adminnya ya, untuk masuk ke grup-grup diskusinya, grup event mini TO-nya. Oke. Nanti sore juga ada Zoom lagi, Zoom untuk TPS PK ya, TPS SNBT. Untuk link Zoom-nya nanti di-share di IG Hore Digital, di Instastory, sama di grup Hore Digital ya. Jadi buat yang belum masuk ke grupnya, pantauin aja Instastory IG Hore Digital. Karena kegiatan Zoom, pelatihan soal dan lain-lain akan di-share di situ. Siap, ya, Kak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Kak Khairi aja ya. Nanti bisa lanjut DM, kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa DM IG atau nggak chat ke WA adminnya. Nomor WA admin ada di IG Hore Digital juga kok. Oke, karena udah sore juga, udah mau masuk waktu asar. Terima kasih untuk Kak Iin yang telah mengajar pada sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi semuanya. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung mengikuti kegiatan live teaching Zoom-nya untuk Zoom TIU sama TWK Bahasa Indonesia. Semoga ilmunya bermanfaat buat semuanya. Dan semoga bisa memudahkan kalian untuk mengikuti tes SKD ya. Tes SKD di tahun 2023. Amin, Kak. Ya. Sekian dari kakak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore semuanya.